Kita bahas kembali buku Filsafat Dr. Strange. Kali ini di bab kedua ya, yang akan membahas kutipan dari Ancient One atau Sang Leluhur sesaat sebelum dia meninggalkan Dr. Strange atau wafat. No one ever is. You don't get to choose our time. Death is what gives life meaning. To know your days are numbered. Your time is short. Di bab 2 ini ada beberapa konsep, ada beberapa hal yang saya garis bawahi. Yang pertama adalah tentang Angst, diambil dari bahasa Jerman yang berarti kecemasan eksistensial. Yang kedua tentang the calling atau panggilan, ketika seseorang telah selesai, telah lulus menghadapi angst atau kecemasan eksistensial dalam dirinya, dia akan mendapat semacam suara ilahi atau suara dari dalam diri untuk hidup secara otentik dan keluar dari hidup kepura-puraan atau artifisial, hidup dibuat-buat atau drama ya, seperti yang kebanyakan kita lakukan setiap hari. Selanjutnya tadi yaitu hidup otentik dan artifisial. Bagaimana cara kita agar hidup lebih otentik dan tidak dibuat-buat atau tidak bermain drama tanda kutip, dan hidup kita apa adanya. Selanjutnya adalah kebajikan moral dan kebajikan intelektual yang dimiliki oleh Dr. Strange setelah belajar bersama Sang Leluhur atau The Ancient One. Source code that shapes reality. We harness energy drawn from other dimensions of the multiverse to cast spells, to conjure shields and weapons, to make magic. Baik, kita mulai dari angst ya, kecemasan eksistensial. Istilah ini diambil dari filsuf Martin Heidegger. Sebenarnya kita mempelajari konsep-konsep dari Martin Heidegger ini agak dilematis ya, karena beberapa filsuf mengatakan bahwa Martin Heidegger ini antek Nazi dan bahkan mengkhianati gurunya Edmund Husserl, filsuf fenomenologi, seperti yang digambarkan dalam film Dr. Strange, berkhianatnya Caecilius kepada Sang Leluhur atau The Ancient One. Caecilius. I came to you, broken, lost, in need. Trusted you to be my teacher, and you fed me love. His eternal life is not paradise, but torment. Terlepas dari keterlibatan Heidegger ya, pada akhirnya juga dia keluar dari Nazi, tidak setuju dengan pemikiran Nazi atau Hitler ya. Konsep angst atau kecemasan eksistensial, kecemasan yang begitu kuat yang lahir dari perasaan terdalam diri manusia terhadap ketakutan atau ketidakpastian hidup. Mungkin secara psikologi, secara sederhana ini disebut dengan anxiety ya. Kita semua pernah mengalami hal seperti itu. Atau secara lebih dalam, angst, kecemasan eksistensial ini yang menjadikan seseorang terkadang hidupnya down, jatuh, karena mengalami rasa takut dan ketidakpastian dalam hidup yang begitu parah. Dalam film Dr. Strange ini digambarkan dalam cuplikan video ini. You've always spent money as fast as you can make it, but now you're spending money you don't even have. Maybe it's time to consider stopping. No, now is exactly the time not to stop, because you see, I'm not getting any better. But this isn't medicine anymore. This is mania. Things just can't be fixed. Life without my work. It's still life. This isn't the end. There are other things that can give your life meaning. Like what? Like you? And this is the part where you apologize. Selain debatnya antara Stephen Strange dengan kekasihnya atau calon kekasihnya, juga angst, kecemasan dia yang begitu fatal, yang begitu parah, ditunjukkan ketika tertolak dari kamar Taj.
Tidak dipungkiri, kita semua pernah mengalami kecemasan yang begitu parah. Mungkin tentang rumah tangga, mungkin tentang kuliah, skripsi, tentang persahabatan, tentang percintaan, pekerjaan, dan sebagainya. Kecemasan-kecemasan seperti ini sebenarnya adalah bagus ketika kita mampu mengendalikannya atau mampu mengelolanya. Ketika kita mampu mengelola itu dan sudah imun, kita kebal dari kecemasan-kecemasan hidup semacam itu, maka akan muncul seakan-akan kita naik derajat pemikiran yang disebut dengan the calling atau panggilan hidup. The calling atau panggilan hidup ini menurut Heidegger adalah orang yang telah selesai mengalami perasaan kecemasan, baik itu terhadap ketidakpastian hidup atau terhadap kematian, dan dia mampu merangkul atau mengobati, tanda kutip lah ya, pada orang lain yang mengalami angst dan mungkin lebih fatal dari itu sampai terkena gangguan jiwa atau bahkan ingin bunuh diri. Maka banyak orang-orang seperti halnya misalnya Bunda Teresa, dia pendeta, dia suster gereja yang terkenal, yang bisa menjadi orang yang hidup nyaman, tapi dia memilih hidup di Kalkuta yang jorok, yang kotor, dan dipenuhi orang-orang yang sakit. Atau misalnya Gandhi dan tokoh-tokoh besar yang lain, sebenarnya mereka mengalami the calling atau panggilan hidup. Mereka mau hidup lebih menyedihkan, lebih menderita dari apa yang sebenarnya dia mampu capai. Panggilan atau the calling seperti ini tidak masuk akal untuk orang-orang modern. Kenapa saya harus memilih hidup, melemparkan diri saya ke masyarakat, dan kemudian rela menerima luka atau rasa sakit, kekecewaan, penderitaan atas sikap hidup yang saya pilih itu? Lebih umumnya kan seseorang ingin hidup nyaman ya, zona nyaman atau zona kemapanan. Seperti halnya seorang mahasiswa yang ingin cepat lulus dan kemudian diterima jadi PNS. Udah, itu zona nyaman. Walaupun kalau teman-teman baca bukunya Donato Rosa, seorang penulis dari Italia kalau nggak salah, beliau itu memberikan analogi tentang dua binatang yang melarikan diri dari bencana banjir. Binatang yang pertama, dia memilih untuk menaiki pohon yang tinggi, yang sangat tinggi. Dan binatang yang kedua, karena masih ada jarak yang cukup jauh antara air dengan dirinya, dia terus lari. Terus lari, entah itu naik gunung, naik bukit, dan sebagainya. Apa yang ingin disampaikan oleh Donato Rosa ini tentang proses evolusi, termasuk transformasi diri kita. Ketika kita memilih zona nyaman, seperti halnya mahasiswa yang ingin jadi PNS tadi, walaupun tidak salah ya, atau binatang yang memilih untuk naik ke pohon yang tinggi, kemungkinan terseret arus atau berhenti evolusi, berhenti bertransformasi, itu lebih cepat oleh binatang yang naik pohon ini. Kenapa? Karena pohon itu ada ujungnya. Tapi binatang yang lari ini, selama dia punya jarak dari air bah itu atau banjir itu, dia bisa lari sejauh mungkin, mengalami proses evolusi setinggi mungkin, atau bahkan proses transformasi diri sebaik mungkin. Inilah yang dialami oleh orang-orang yang memilih jalan hidup atas dasar panggilan hati atau suara hati, atau menurut Heidegger ini sebagai the calling. Dalam film Dr. Strange sendiri, panggilan hati ini ditunjukkan ketika beliau memilih untuk bertarung dengan Caecilius, walaupun dengan resiko kematian ya, bersama rekannya Mordok, dan menolak untuk menyerah. Walaupun di awal ketika dia menyadari betapa berat tugasnya sebagai penyihir, tanda kutip, dia ingin mengundurkan diri seperti Pangborn ya, yang sudah menyembuhkan tubuhnya. Kemudian dia memilih untuk hidup di masyarakat kembali tanpa menjaga eksistensi dunia seperti Stephen Streck. I'm out. I came here to heal my hands, not to fight in some mystical war. Selanjutnya tadi, hidup otentik atau artifisial.
Teman-teman lebih milih mana? Hidup otentik atau artifisial? Atau lebih cenderung mana? Otentik atau cenderung artifisial? Teman-teman silahkan, hidup ini pilihan. Dan tidak salah ketika teman-teman juga memilih hidup artifisial atau teman-teman yang memilih hidup otentik. Hidup dengan konsisten dalam nilai-nilai, mungkin moral atau akhlak sebagai orang yang beriman, sesuai akidah, sesuai akhlak, sesuai nilai moral, sesuai nilai-nilai intelektual yang kita pahami dan kita yakini. Dengan konsekuensi kita akan menderita, terlukai, dikecewakan berkali-kali oleh lingkungan kita. Sebaliknya, atau kita memilih hidup artifisial, hidup dibuat-buat, hidup berdrama, dan menjadikan diri kita tidak bertumbuh lebih besar, seperti halnya Gandhi dan Bunda Teresa yang saya contohkan tadi. Dalam film Doctor Strange, pilihan hidup otentik diperlihatkan ketika dia mengorbankan dirinya demi umat manusia kepada Dormammu. Dormammu, I've come to bargain. Dan ketika kita pikir-pikir kembali, hidup ini untuk apa sih teman-teman? Hidup ini jika bukan untuk meletakkan sesuatu yang besar setelah kematian kita, katakanlah, menjadikan kematian ini sangat bermakna setelah hidup kita, yaitu dengan meletakkan sesuatu yang besar atau nilai-nilai atau warisan atau karya cipta dan sebagainya. Jika bukan untuk itu, hidup ini apa maknanya? Apakah hanya sekedar makan, tidur, bekerja, melahirkan, menikah, melahirkan, membesarkan anak, kemudian selesai gitu, dan tidak ada bekas-bekasnya? Walaupun tidak salah juga ketika kita memilih hidup seperti itu. Tapi bagi kita yang belajar, yang terus-menerus tumbuh dengan growth mindset kita, atau terus bertransformasi, terus berevolusi, walaupun secara intelektual, hidup artifisial sepertinya bukan pilihan yang terbaik buat kita. Tapi kembali lagi, ini bagaimana teman-teman memilih jalan hidup teman-teman sendiri. Yang terakhir adalah kebajikan moral dan kebajikan intelektual. Ini ditunjukkan dalam scene ketika Stephen Strange dialog dengan Caecilius. People think in terms of good and evil, but really time is the true enemy of the law. Time kills everything. What about the people you killed? Tiny, momentary specks within an indifferent universe. Kebajikan moral ini adalah dasar kita dalam hidup untuk mengikuti instruksi-instruksi atau perintah-perintah atau tindakan-tindakan aktivitas dalam hidup ini yang secara logis itu tidak melukai nilai-nilai moral dalam hidup, tidak melukai undang-undang, tidak melukai hukum, tidak melukai etika masyarakat. Ya, walaupun kemarin waktu Pilpres kita sempat ribut tentang itu ya. Setidaknya dari pribadi kita secara hati, sekalipun kita tidak bisa melakukan perlawanan, dalam hati kita menolak untuk mengiyakan atau setuju dengan pelanggaran moral. Inilah yang disebut dengan kebajikan moral. Lalu apa itu kebajikan intelektual? Kebajikan intelektual yang pada akhirnya berujung pada kebajikan moral, ini adalah kapasitas kita untuk berpikir kritis, untuk memilah mana yang sesuai dengan hukum, mana yang sesuai dengan moral, dan mana yang melanggar. Dan walaupun pada akhirnya juga kita melanggar, misalnya melanggar sedikit hukum, sedikit moral untuk kebajikan yang lebih besar, seperti halnya Ancient One yang melanggar hukum alam, menyerap energi gelap untuk menjaga eksistensi dunia. Dan sebenarnya itu memunculkan dilema intelektual yang baru ya. Bolehkah kita melanggar aturan moral, aturan hukum untuk sesuatu yang lebih besar? Dalam Islam sendiri itu ada kaidah yang namanya darul mafasid muqaddamun alal jalbil masolih. Kita memilih satu di antara dua hal yang sama-sama buruk, melanggar moral untuk menjaga stabilitas sosial yang lebih besar, atau melukai diri kita sendiri demi menjaga manusia yang lebih banyak, atau kita menjaga diri dan manusia yang banyak itu lenyap, seperti halnya yang dicontohkan Dr. Strange sekali lagi ketika melawan Dormammu. Apa yang harus dia pilih? Membiarkan semesta ini hancur, lenyap, atau pada akhirnya juga akan kiamat, atau dia memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri dengan konsekuensi dunia dengan semua umat manusia di dalamnya itu selamat. Dormammu, I've come to bargain.
Ya, dilema seperti ini tidak akan dialami kecuali oleh orang yang melakukan perjalanan intelektual atau memiliki kebajikan intelektual seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, 4 hal ini yang dijelaskan di bab 2 tentang kematian menjadikan hidup bermakna. Setiap orang mengalaminya. Sebaliknya, kita yang mengalami itu mau berubah, bertransformasi, atau tetap dalam kemapanan zona nyaman hidup kita. Itu pilihan masing-masing.